Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan pekerja dan kawan-kawan pejuang serikat pekerja. Dalam kesempatan ini saya berkebetulan membawa keluarga, ya, karena ini adalah weekend bagi kami di hari Sabtu. Tapi dalam kesempatan ini saya nanti akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengetahuan tentang ketenagakerjaan. Jadi mohon maaf kalau saya memberikan materi sambil nyantai, sambil mengkonsumsi makanan-makanan ringan yang ada di tempat ini. Mungkin saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh mahasiswa, para pekerja, para serikat pekerja yang saya hormati, di sini saya coba untuk membedah kembali terkait masalah atau terkait tentang perkembangan atau apa itu hukum ketenagakerjaan. Tetapi dalam hal ini saya menggunakan channel yang baru, yaitu channel Harahap TV Channel. Nama channelnya Harahap TV Channel. Sebenarnya ini sudah saya bahas di channel saya yang sebelumnya, yaitu Harahap Official. Tapi karena ada usulan dari pihak manajemen saya, maka kita membuat channel yang baru yang bernama Harahap TV Channel. Oke, saya rasa ini tidak ada masalah karena memang semuanya ini kita anggap sebagai ibadah bagi kita semua. Saya akan menyampaikan bahwa kenapa sebenarnya saya itu secara pribadi sangat tertarik dengan hukum ketenagakerjaan. Saya tertarik dengan hukum ketenagakerjaan itu dikarenakan memang saya berpikir bahwa terkait masalah ketenagakerjaan itu tidak akan ada habis-habisnya. Bahkan saya bisa mengatakan permasalahan ketenagakerjaan atau hukum ketenagakerjaan itu akan terus berkembang dan terus berkembang sampai akhir zaman. Kenapa begitu? Karena saya yakin dan percaya sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita akan terus melakukan sebuah pekerjaan yang akan mendapatkan upah untuk kehidupan kita selanjutnya ataupun untuk kehidupan kita di masa-masa mendatang. Oke, dalam kesempatan ini saya akan membuka kembali permasalahan dasar tentang hukum ketenagakerjaan. Apa itu hukum ketenagakerjaan, apa itu operasional hukum ketenagakerjaan dan lain-lain. Kita untuk memahami tentang hukum ketenagakerjaan itu kita perlu mengetahui dulu apa itu sebenarnya hukum. Utrecht mengatakan bahwa hukum itu adalah himpunan petunjuk hidup yang berisi larangan, berisi perintah, kemudian wajib dijalankan oleh masyarakat. Apabila larangan ataupun perintah itu tidak dilaksanakan, maka si masyarakat tersebut akan mendapatkan sanksi hukum, oleh pemerintah itu sendiri. Definisi hukum yang disampaikan Utrecht seperti itu. Kemudian berarti setelah kita mengetahui bahwa hukum adalah himpunan aturan yang harus dilaksanakan, berarti kita sudah mulai bergeser pada apa itu sebenarnya hukum ketenagakerjaan. Dalam hal ini saya menyampaikan
pendapat salah satu pakar hukum, yaitu Asikin, yang mengatakan bahwa hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang berlaku yang pokoknya itu berisikan masa sebelum bekerja, masa selama bekerja, dan masa setelah masa bekerja habis. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hukum ketenagakerjaan adalah aturan hukum atau peraturan yang harus dilaksanakan oleh para pihak terkait ketenagakerjaan, baik sebelum terjadinya hubungan kerja ataupun pada saat terjadinya hubungan kerja, dan juga pada saat setelah selesainya hubungan kerja. Saya ulangin bahwa hukum ketenagakerjaan adalah aturan yang harus ditaati ketika sebelum terjadinya atau sebelum berjalannya hubungan kerja, atau pada saat berjalannya hubungan kerja, atau juga setelah selesainya masa hubungan kerja terjadi. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ayat 1 mengatakan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja atau hubungan antara perusahaan dengan tenaga kerja, atau bahkan hubungan antara tenaga kerja dengan tenaga kerja. Maksudnya bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa seluruh hubungan antara perusahaan dengan pekerja, antara pekerja dengan pekerja, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kesimpulannya bahwa sebenar-benarnya negara kita, sebenar-benarnya Indonesia dalam jelmaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah mengatur hampir keseluruhan aturan hukum terkait ketenagakerjaan. Cuman nanti di mana-mana itu akan terlihat adanya pelanggaran-pelanggaran yang terkadang tidak terlihat ditindak secara hukum, sehingga kita merasa bahwa aturan hukum itu tidak ada. Sebenarnya aturan hukum itu ada, cuma tinggal lagi kemungkinan ada oknum yang tidak mau menjalankan aturan hukum ketenagakerjaan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara full atau secara kafah. Kemudian dalam kesempatan awal ini juga saya ingin menyampaikan bahwa, atau ingin membuka bahwa hukum ketenagakerjaan itu memiliki dua sifat. Yang pertama itu imperatif atau Dwingenrecht, yaitu memaksa. Apa maksudnya memaksa? Maksudnya adalah bahwa sifat hukum ketenagakerjaan itu memaksa para pihak dalam ketenagakerjaan harus melaksanakannya. Apabila tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan sanksi. Contoh, pada pasal 153 ayat 1 dikatakan bahwa pengusaha ataupun perusahaan dilarang untuk mem-PHK pekerjanya dengan 10 alasan yang termaktub pada pasal 153 ayat 1. Itu ada 10 alasan, nanti akan kita buka di diskusi kita selanjutnya, karena saya di sini hanya ingin membahas dasar-dasar terkait hukum ketenagakerjaan. Jadi saya akan gambarkan secara umum dulu. Jadi ketika misalnya ada pengusaha atau perusahaan yang mem-PHK pekerjanya dengan alasan yang termaktub pada pasal 153, maka pada ayat 2-nya dikatakan bahwa PHK yang dilakukan oleh pengusaha itu akan batal demi hukum. Itu adalah sifat hukum ketenagakerjaan yang pertama, yaitu memaksa atau Dwingenrecht atau imperatif. Kemudian hukum ketenagakerjaan memiliki sifat fakultatif yang sering disebut Religionsrecht atau bersifat relatif. Apa maksudnya yang bersifat relatif? Bahwa pihak dalam hukum ketenagakerjaan boleh melaksanakan
atau tidak melaksanakan. Dia tidak memaksa, dia relatif. Salah satu contoh misalnya yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 60. Di situ dikatakan bahwa perjanjian kerja boleh dibuat secara tertulis atau secara lisan. Artinya perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja itu bisa ditulis dalam bentuk sebuah perjanjian yang berbentuk tulisan, boleh juga dilakukan secara lisan antara pengusaha dengan pekerja. Jadi ada pilihan, tidak wajib dalam bentuk tulisan atau tidak wajib dalam bentuk lisan, boleh yang mana saja, walaupun harus tetap dilaksanakan. Kemudian dalam kesempatan awal untuk membuka masalah hukum ketenagakerjaan secara umum ini juga kita harus tahu bahwa hukum ketenagakerjaan itu memiliki asas. Itu termaktub pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa asas ketenagakerjaan itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya bahwa seluruh aturan hukum yang ada di dalam aturan ketenagakerjaan itu tidak boleh melanggar Pancasila ataupun Undang-Undang Dasar 1945. Apabila ada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau peraturan perusahaan yang melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 berarti melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kenapa? Karena asasnya itu adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 4 mengatakan ada beberapa tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan. Yang pertama itu memberdayakan pekerja secara optimal dan manusiawi. Ya, dalam pasal 4 dikatakan bahwa ketenagakerjaan itu harus memberdayakan pekerja secara optimal dan manusiawi. Artinya ketika misalnya ada perusahaan atau pengusaha mempekerjakan pekerjanya di luar konteks kemanusiaan, maka berarti itu melanggar dari tujuan hukum ketenagakerjaan yang termaktub pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di dalam pasal 4 itu juga dikatakan bahwa tujuan hukum ketenagakerjaan atau tujuan pembangunan ketenagakerjaan itu adalah untuk membuka pemerataan kerja, sehingga dengan harapan bahwa masyarakat atau angkatan kerja di Indonesia itu mendapatkan pekerjaan, sehingga semua kita harusnya mendapatkan sebuah pekerjaan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selanjutnya tujuan ketenagakerjaan juga di dalam pasal 4 dikatakan bahwa pengusaha wajib untuk melindungi pekerjanya. Kemudian juga pengusaha wajib untuk melindungi kesejahteraan pekerja, melindungi keluarganya. Apa maksudnya? Misalnya diberikan upah atau gaji sesuai dengan UMP, upah minimum provinsi, atau UMK, upah minimum kabupaten kota, atau UMR. Sehingga nanti kita akan kaji ke depan bahwa ada sanksi bagi para pengusaha atau perusahaan yang membayar gaji pekerjaannya itu di bawah UMP, UMK, atau UMR. Nanti kawan-kawan para mahasiswa, para pekerja dan pejuang-pejuang di serikat pekerja bisa melihat apakah memang perusahaan itu membayar sesuai dengan UMK atau UMP atau UMR. Apabila tidak dibayar sesuai dengan UMP atau UMR atau UMK, maka itu bisa kita lakukan gugatan hukum terhadap perusahaan yang membayar pekerjanya di bawah UMR, UMP, dan UMK.
Selanjutnya saya juga ingin membuka terkait masalah bahwa tujuan operasional hukum ketenagakerjaan itu ada 3. Yang pertama itu adalah masa sebelum hubungan kerja berlangsung, kemudian masa selama hubungan kerja berlangsung atau during employment, yang ketiga masa setelah hubungan kerja selesai atau post employment. Pertanyaannya, apa maksud dari masa sebelum terjadinya hubungan kerja, yaitu free employment? Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dikatakan bahwa pengusaha itu juga sudah diatur walaupun hubungan kerja belum terjadi. Misalnya pada perekrutan, ada sebuah perusahaan ingin merekrut pekerja, maka mereka berkewajiban untuk mengumumkan menerima bekerja atau karyawan di perusahaan mereka tanpa diskriminasi, tanpa melihat agama, suku, dan lain-lain. Jadi ini ada aturan hukumnya. Makanya di dalam operasional hukum ketenagakerjaan itu masuk konsep bahwa ada aturan sebelum masa kerja atau masa hubungan kerja berlangsung yang disebut sebagai free employment. Yang kedua, bahwa negara mengcover masa selama bekerja. Artinya di saat-saat masa hubungan kerja berlangsung, seluruh para pihak dalam ketenagakerjaan harus taat dalam aturan hukum di negara ini, yaitu khususnya aturan hukum tentang ketenagakerjaan. Ketiga, di dalam operasional hukum ketenagakerjaan itu disebut juga bahwa masa setelah selesainya hubungan kerja. Muncul pertanyaan ke kita, kenapa kok masa sudah tidak ada lagi hubungan kerja itu ada aturan yang harus diikuti? Itu maksudnya adalah perusahaan atau pengusaha tidak boleh lepas tangan kepada pekerjanya yang sudah masa pensiun. Dia juga harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan pesangon, menyelesaikan asuransi para pekerja yang sudah habis masa kerjanya. Jadi kalau kita melihat ini semua dari gambaran tentang ketenagakerjaan yang ada, sebenar-benarnya negara sudah mengcover perlindungan terhadap para pekerja kita. Tetapi walaupun memang harus kita akui bahwa sangat banyak pelanggaran-pelanggaran dalam ketenagakerjaan. Kalau saya melihat secara netral, sebenarnya bukan salah dari negara, tetapi saya melihat banyak oknum yang melepaskan tanggung jawabnya sebagai salah satu pihak dalam ketenagakerjaan. Misalnya pemerintah yang dalam posisi ketenagakerjaan adalah sebagai pengawas ketenagakerjaan. Saya rasa kalau seandainya pemerintah dalam hal ini Disnaker yang bertugas sebagai pengawas dalam ketenagakerjaan itu bekerja dengan baik dan maksimal, saya rasa masalah-masalah ketenagakerjaan di Indonesia ini akan drastis menurun. Tapi ya marilah kita bersama-sama untuk mengawasi lah. Ketika ada temuan, ketika ada masalah, mari kita sama-sama perjuangkan hak-hak para pekerja kita. Mungkin untuk sementara di dalam channel baru saya, yaitu channel Harahap TV channel ini, saya sampaikan semoga semuanya ini mendapatkan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat selalu dan kita dapat terus membagikan ataupun terus berbagi dalam hal pengetahuan terkait ketenagakerjaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.